Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita masuk pertemuan keempat dengan materi penyelesaian optimal. Ya, untuk menentukan penyelesaian optimal mana yang akan dipilih sebagai penyelesaian tunggal dari masalah, ya, dibutuhkan pertimbangan berdasarkan segi ekonomi, teknologi, dan manajemen. Sebagai gambaran, jika fungsi objektif dari contoh permasalahan diganti dengan J sama dengan X32, ya, maka penyelesaian melalui metode simplexnya seperti dinyatakan dengan label 37, ya. Jadi proses ini banyak variabel, ya. Oke, salah satu metode untuk penyelesaian optimal adalah dengan menggunakan stepping stone. Ya, di sini salah satu solusi untuk penyelesaian optimal adalah menggunakan metode stepping, yaitu merupakan langkah lanjutan dari metode awal untuk mendapatkan solusi optimal. Jadi, metode stepping pun merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produk yang optimal menggunakan cara, ya, coba-coba, ya. Jadi pada dasarnya untuk menyelesaikan masalah transportasi dengan cara coba-coba dan pedoman alokasinya menggunakan sudut barat laut, ya. Oke, dari tabel permasalahan dengan menyesuaikan kapasitas produksi dari pabrik dan kebutuhan atau permintaan. Ya, saya ulang lagi. Jadi metode transportasi yang sebelum kita bahas, ya, sebelumnya di pertemuan kemarin kita bahas tentang metode transportasi. Kita ulang sedikit, ya. Jadi kalau metode transportasi, ya, yaitu satu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk yang sama ke tempat yang membutuhkan secara optimal. Jadi alokasi produk ini nanti harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya transportasi atau alokasi dari satu sumber ke beberapa tujuan yang berbeda-beda dan beberapa sumber ke satu tujuan yang juga berbeda-beda. Nah, di sini ada 3 macam dalam metode transportasi. Ya, ingat ada 3 macam metode dalam metode transportasi. Salah satunya adalah metode stepping stone, ya, yang akan kita bahas hari ini, ya. Nah, berikutnya ada metode MODI atau Modified Distribution. Ada juga yang ketiga adalah metode FAM, yaitu Vogel Approximation Method. Ya, jadi pada sesi ini, ya, kita membahas mengenai metode transportasi dengan menggunakan stepping stone, ya. Untuk metode MODI dan FAM akan dibahas di session berikutnya, ya. Oke, bisa kamu baca di slide-nya, ya. Kita ambil kesimpulannya aja. Jadi metode stepping stone, ya, metode ini nanti akan merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan cara trial of error atau coba-coba, ya. Walaupun merubah alokasi secara coba-coba, namun ada syarat yang harus diperhatikan, yaitu dengan melihat pengurangan biaya per unit dari yang lebih besar daripada penambahan biaya per unitnya. Nah, untuk mempermudah penjelasannya, ya, nanti kita kasih coba contohnya, ya. Oke. Kita lihat dulu di sini solusi awal dari masalah transportasi. Pertama adalah perumusan masalah, menyusun label alokasi masalah. Ya, dilakukan dengan memasukkan data-data kebutuhan pemerintah agent, ya, atau berkapasitas seperti biaya transportasi, sumber atau pabrik, ya, atau ke tujuan atau ke agen, ya. Berikutnya penentuan alokasi, ya. Yang tadi udah kita bahas, ya, kita ulang lagi. Jadi penentuan alokasi nanti dimulai dari sudut kiri atas sudut barat laut dengan memperhatikan kapasitas pabrik dari permintaan. Jadi kapasitasnya masih tersisa, maka akan dialokasikan ke kotak selanjutnya. Berikutnya tadi yang kita menggunakan trial error, yaitu tes optimal yang kita bahas hari ini, yaitu dilakukan dengan merubah alokasi secara trial of error, ya, agar biaya transportasi dapat berkurang sampai biaya tersebut menjadi optimal. Jadinya ada perubahan alokasi berdasarkan tadi kotak segi 4 terdekat, ya. Contohnya nanti, ya. Oke, ini ada sebuah contoh, ya. Bisa kamu lihat di sini kapasitas masing-masing produksi ada 90, 65, 50 untuk Balikpapan, Belawan,
ya. Kemudian ada kebutuhan dari agen di 3 kota, Jakarta 50, Bandung 110, Semarang 40. Jadi biaya transportasi dari pabrik ke tujuan atau ke agen dilihat di tabel berikut ini. Ya, bisa kamu lihat. Oke, di sini ada row-nya ada berapa nih? Ada 3, di sini ada 3. Ya, oke. Nah, ini adalah biaya transportasi kapasitas 90, 60, 200. Nah, di sini carilah nilai X1. Ini ada X ya, ada J ya. Ini ada X, ini ada J ya. Oke. Ada Makassar, ada Balikpapan, ada Belawan tadi. Dicari nilai X IJ ya. Ini X11, 12, 13 ya. Oke, kemudian ada 31, 32, 33. Jadi merupakan banyaknya alokasi dari sumber I ke tujuan, misalnya dari Makassar menuju ke Jakarta, ke Bandung atau Semarang ya. Atau misalnya tadi dari Makassar ke Jakarta ya. Sumberannya dari 1 ke 1, 1, 2, 3, ini 1, 2, 3. Ya. Oke, berikutnya adalah menentukan alokasi. Ya, jadi kalau misalkan kemudian nanti menggunakan sudut barat laut atau sebut tadi north southwest. Jadi dimulai dari X11. X11 itu kita lihat di sini adalah di 20 ya. Dialokasikan sebelah maksimum produk dengan kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Ya, setelah itu IJ merupakan kotak terakhir yang dipilih, dilanjutkan mengalokasikan XI ya ditambah 1 bila I punya kapasitas yang tersisa ya. Oke, bila tidak maka alokasinya dimasukkan ke X1 tambah IJ seterusnya hingga semua kebutuhannya terpenuhi. Contohnya Makassar tadi 20 ya, 50 dikali 20, kemudian ditambahkan 40 dikali 5, kemudian 60 dikali 20, kemudian 40 dikali 19 menghasilkan 320. Ya, jadi dari Makassar menuju Jakarta, kebutuhan Bandung ya, kemudian masuk ke Semarang ya. Ini hasil tadi hitungannya. Nah, berikutnya melakukan tes optimal. Jadi pilih jalur yang tidak digunakan atau kosong. Atau sini Makassar Semarang Balikpapan atau Jakarta Bogor Semarang Jakarta akan dievaluasi. Nah, dengan jalur tersebut nanti penyusunan jalur dengan jalur tertutup atau terisi ya. Di mana jalur yang kosong akan diberi tanda plus, yang kemudian jalur yang minus seterusnya ya, kalau kosong minus. Kemudian melakukan hitung improvement index dengan menambah unit cost sesuai jalur dengan tanda plus dan minus. Ulangi tahap 1 dan 4 untuk setiap jalurnya. Namun jika ada kurang dari 0 atau negatif maka memungkinkan kemungkinan untuk meningkatkan hasil sebelumnya atau mengurangi biaya transport. Ya, contoh di sini ada pengurangan, ada tambah tadi kan ini ada nilainya, ini kosong, jalurnya kosong penuh. Jadi untuk jalur pertama Makassar ya, Semarang ya, sama dengan tadi 8 ya dikurangi 5, ini kan kosong ya, kurangi 5, kemudian menuju ke 10 yaitu tadi Semarang Balikpapan ya. Kemudian kamu kurangin di sini ya, ditambah Belawan jadi tambah 10 kurang 19 menghasilkan min 6 ya. Oke, 8 kurang 5 ya, kemudian ditambah 10 ya, kemudian dikurangi 19 ya Semarang ya, kebutuhannya 8, 10, 19 ya sama dengan 6 min 6 ya. Oke, berikutnya untuk jalur kedua ya, untuk Balikpapan Jakarta dikurangi Balikpapan Bandung ditambah Makassar Bandung dikurangi Makassar Jakarta, jadi 15 tadi ya untuk Balikpapan ya, dikurangin Jakarta yaitu tadi 20, kemudian ditambahkan 5 di Bandung ya, kemudian dikurangi 20 di Balikpapan menghasilkan min 20. Ya, berikutnya untuk jalur ketiga untuk Balikpapan Semarang, Balikpapan Bandung, tambah Belawan Bandung, Belawan Semarang. Bisa kamu lihat di sini ya, 10 dikurangi 20, kemudian 10 dikurangi 19 ya, menghasilkan minus 19.
Ya, berikutnya untuk jalur keempat, Belawan Jakarta, Belawan Bandung, ditambah Makassar Bandung. Kamu lihat di sini ya, jadi 25 ya. 25 dikurangi 10, kemudian 5 dikurangi 20, menghasilkan nilai kosong. Oke, jadi hasil dari improper index didapat tadi jalur 1 min 6, jalur 2 min 20. Nah, ini adalah nilai paling kecil ya, 20, jalur 3. Jadi di sini bisa kamu lihat, jadi untuk cost saving diberlakukan dari Balikpapan Jakarta sebagai jalur dengan nilai yang terkecil. Ya, di sini kita gunakan salah satu contoh ya, yaitu tadi macam transportasi menggunakan stepping stone ya. Ini kita mengoptimalkan solusi optimal. Oke, di sini ada beberapa tipe data ya, bisa kamu lihat. Sini ada ini sebagai ininya ya. Tadi kalau kita bahas ini sebagai, kalau contoh tadi kita sebagai permintaan ya, kemudian ada di sini adalah bisa kamu lihat adalah sebagai tadi kapasitas ya. Ini permintaan, ini adalah kapasitas ya. Ini contohnya aja, inputnya 65321 ya, kemudian 5927. Oke, di sini kita menggunakan biaya transportasi yang paling kecil, ada juga memaksimalkan profit. Jadi yang menggunakan kalkulator ya. Oke, di sini untuk supply constraint-nya ada 3, demand constraint-nya ada 4. Jadi 4 ini ya, 1 2 3 4, ini 1 2 3. Ini kan totalnya ya. Ini 12 ya. Ini 17, ini 9. Oke, bisa kamu lihat di sini. Oke, kita menggunakan metode stepping stone ya, tidak menggunakan modi method. Itu di pertemuan berikutnya ya. Bisa kamu lihat ini untuk S1, S2, S3 demandnya tadi ada 7, ada 12, 17, 9 ya. Ini D1, anggaplah tadi ini tadi Belawan Jakarta tadi Balikpapan. Ini adalah bisa Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya misalnya. Untuk supply-nya 12. Oke, kita lakukan optimisasi. Kita temukan find. Ya, dari hasil pengolahan tabel ini ya, didapat untuk langkah pertama ya, bisa kamu lihat ini untuk langkah pertama ya. Ini untuk menemukan solusi menggunakan northwest corner ya, metodenya mencarikan nilai yang optimal. Jadi solusinya dan menggunakan tadi jadi di sini untuk total number supply-nya adalah 3, demand-nya adalah 4. Jadi problem, jadi tabel permasalahan bisa kamu lihat sini ya, supply 22, 3527 ya, 15, kemudian ini ya, kemudian ini demandnya 19. Kemudian di sini untuk nilai S1 kamu lihat di sini, S1 ini nilai supply, kemudian D. Jadi ini kan tadi ya, D1 S1 dikurangi 7 menghasilkan 15 unit dengan S1. Jadi S1 adalah nilainya 15 unit. Berikutnya untuk pengolahannya tadi kan kita di S1 ya. Jadi tadi 7 yang hasil tadi ya, 227 di sini 7. Kemudian untuk nilai rimnya untuk S1 tadi kan hasilnya adalah 15. Jadi nilai supply-nya 115 ya, dan D2 nya adalah 12. Jadi jadi kosong ya, karena 7 masuk sini ya. Nanti 12 di eksperimen untuk menentukan nilai dari S1 ke D2 ya.